Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 28 Februari 2021. Untuk menolong Anda bersaat teduh dan berdoa setiap pagi, firman Tuhan terambil dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Tema yang diambil yaitu pasti sama dengan pas di hati tanda tanya. Pasti sama dengan pas di hati tanda tanya. Demikian bunyi firman Tuhan Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa ya Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar tentang kepastian-kepastian yang pasti dan bukan kepastian yang dalam ketidakpastian. Kami jangan sampai salah memilih di dalam menetapkan hal yang pasti di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pasti sama dengan pas di hati. Kita seringkali menentukan hal-hal yang pasti itu sesuai dengan kondisi hati kita, yaitu sesuai dengan kondisi manusia. Rasanya ini pas untuk pasangan hidup saya, rasanya ini pas untuk pekerjaan saya, rasanya ini jalan ini yang pas untuk masa depan saya, rasanya pas untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan hati kami. Bagaimana kita berbicara tentang hati manusia yang dikatakan pasti? Apakah kepastian itu berangkat daripada pertimbangan daripada hati manusia? Tentu ada satu hal perkara yang kita perlu garis bawahi, bahwa sesuatu yang pasti itu harus didasarkan oleh hal-hal yang kuat, hal-hal yang begitu luar biasa dan sempurna. Pertanyaannya, apakah hati manusia kuat? Apakah hati manusia luar biasa? Apakah hati manusia sempurna? Kenyataannya tidak demikian. Hati manusia setelah jatuh di dalam dosa penuh dengan hal-hal yang sangat rapuh dan mudah hancur, mudah sirna, mudah berubah. Dan di dalam ketidaktahuan kita, di dalam keberdosaan kita, di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, maka hati manusia tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan alas dasar untuk menopang setiap langkah-langkah dan proses hidup yang ada di depan kita. Berapa banyak yang kita anggap itu sesuai pasti dengan perasaan dan hati kita, dengan pertimbangan kita, kenyataannya itu mengecewakan di dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan, kita berikan satu contoh. Berapa banyak pernikahan yang sangat yakin bahwa pasangannya itu adalah pilihan yang sesuai dengan hatimu, lalu engkau katakan itu dari Tuhan. Padahal ketentuan memilih itu engkau sendiri yang memilih, tidak pernah bertanya kepada Tuhan, lalu engkau katakan itu jodoh dari Tuhan. Lalu kemudian berjalan dengannya dengan waktu, kekecewaan timbul, hal yang engkau anggap baik ternyata kenyataannya tidak seperti demikian. Yang timbul, engkau kemudian menyesali keputusan yang pernah diambil di masa lalu. Sahabat seperjalanan, manusia itu adalah manusia yang rapuh, manusia yang mudah berubah, manusia yang egois, manusia yang pembosan, manusia yang tidak setia, manusia yang mudah sekali berubah sesuai dengan arah angin. Angin kemana, manusia berubah kemana. Sehingga di dalam kehidupan ini, keputusan-keputusan setiap yang kita ambil tidak bisa engkau berdiri sendiri. Engkau tidak boleh berkata itu pas di hatimu. Namun ukuran kebenaran itu harus pas di hatinya Tuhan. Kalau engkau melakukan segala sesuatu sesuai dengan hatinya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan jalannya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan petunjuknya Tuhan, maka kepastian itu adalah kepastian yang sempurna.
Kalau segala ketentuan yang engkau lakukan itu adalah pas di hatimu, bukan pas di hati Tuhan, maka kepastian yang engkau raih adalah kepastian di dalam ketidakpastian. Mana ada sesuatu yang tidak sempurna bisa menghasilkan yang sempurna? Itu hal yang tidak mungkin. Allah itu Allah yang maha sempurna. Dia sempurna di dalam kasih-Nya, Dia sempurna di dalam penerimaannya, Dia sempurna di dalam pengampunannya, Allah sempurna di dalam pemeliharaannya, Allah sempurna di dalam rencananya, Allah sempurna di dalam kehendaknya, Allah sempurna di dalam perlindungannya kepadamu, Allah sempurna di dalam pembelaannya kepadamu, dan Allah juga sempurna di dalam penyertaannya, Allah sempurna di dalam kemahakuasaannya, kemahatauannya, bahkan di dalam penghakiman. Begitu sempurnanya Allah, sehingga hidup ini tidak boleh didasarkan pas di hatimu, tidak boleh didasarkan pas di hatinya manusia. Kita harus melakukan segala sesuatu itu harus pasti, yaitu pas di hatinya Allah. Yang Tuhan janjikan kepada kita apa? Yesaya 54 ayat yang ke-10 yang sudah kita baca, apa yang dikatakan di sana? Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ada dua kata yang menarik. Tidak akan bergoyang, tidak akan beranjak, tidak akan bergeser satu inci pun. Tatkala Allah berjanji, ucapannya itu akan ditepati. Tatkala Allah berucap, maka apa yang diucapkannya itu akan dinyatakan. Ada satu lagu yang cukup menarik tentang sifat manusia. Apa itu? Itulah lagu religi yang pernah saya dengar. Lagunya demikian. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa, berjanji namun sering ingkar. Itulah manusia. Manusia itu manusia yang sangat mudah berubah. Tidak hanya orang lain yang berubah, dirimu pun juga adalah mudah berubah. Manusia tidak hanya mudah berubah, tidak punya integritas, tidak hanya tidak punya kesetiaan, namun juga engkau bukan pribadi yang sempurna, bukan pribadi yang maha tahu. Engkau tidak akan sanggup melihat apa yang terjadi di masa depanmu kalau bukan karena pimpinan pertolongan Tuhan, penyertaan Allah. Sehingga di dalam setiap keputusan hidup kita, di dalam setiap perencanaan kita, engkau tidak boleh mengandalkan hikmat, pikiran, perasaan, dan itu pas di hatimu. Tapi engkau harus dengan mempertimbangkan, mengalaskan setiap keputusanmu, setiap jalan hidupmu, itu harus pasti pas di hatinya Tuhan dan bukan pas di hatimu. Bagaimana caranya? Yaitu sewaktu engkau bisa bergaul dengan Allah secara erat, di dalam saat teduhmu, di dalam doamu, di dalam pembelajaran engkau menggali firman Allah, dan engkau dengar-dengaran, sewaktu engkau bisa menangkap hatinya Tuhan, menangkap pemikirannya Tuhan, menangkap perasaannya Tuhan, maka engkau akan berjalan di jalan yang benar, maka engkau akan memutuskan perkara-perkara yang benar, maka pilihanmu akan pilihan di dalam pilihan yang benar, ucapanmu akan benar, pikiranmu akan benar, perasaanmu akan benar, hatimu juga akan benar. Pasti pas di hati. Jangan pas di hatimu, karena hatimu penuh dengan keberdosaan dan tidak sempurna. Pasti itu harus pas di hatinya Tuhan. Tuhan yang berjanji, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Pasti pas di hatinya Tuhan, jangan pas di hatimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk berita terbaru dari sahabat seperjalanan. Ada 2 sahabat seperjalanan yang sedang terkena COVID. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, berikan ketenangan, ketentraman dalam hatinya, obat-obatan, dokter, perawatan, dan tentunya tangan Tuhan yang akan menolong proses kesembuhan.
Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, dan problem dalam hidup ini. Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon dan berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana, kehendak, dan cara-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy Sunday. Dan ingatlah, pasti hatinya Tuhan, dan jangan pas di hatinya dirimu. Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.